Damar bangun kesiangan. Tidurnya betul-betul pulas semalam. Mungkin karena tenaganya terkuras habis setelah bertempur sengit di ranjang Yuna dari sore hingga malam kemarin. Ketika ia keluar kamar, berharap Raisa menyambutnya dengan senyum, sebab kemarin saat makan siang berdua terlihat Raisa sudah tidak marah lagi padanya. Lagi pula semalam ia sudah membelikan martabak kesukaan istrinya itu. Raisa, Saka dan Ras baru saja selesai sarapan. Mereka semua beranjak begitu Damar mendekati meja makan untuk sarapan. Membuat Damar jadi kesal. Mereka kira aku ini kuman atau virus apa, sehingga perlu dihindari. Ia melangkah ke dapur, mengambil piring dan gelas, serta menyeduh kopi untuk dirinya sendiri. Kemarin Raisa sudah berbaik hati makan berdua dengannya serta melayaninya saat makan. Kenapa sekarang kok ia cemberut lagi? Tak habis pikir Damar dibuatnya. Apa karena kemarin Damar pergi dari sore sampai malam sehingga Raisa kesepian tanpa Damar di sisinya? Atau mungkin Raisa mencurigai dirinya? Kan Raisa tidak tahu kemana Damar pergi. Raisa membantu Saka memasang sepatunya. Ras membawakan tasnya ke mobil. Hari ini Saka aku yang antar. Damar berteriak dari ruang makan. Tak lama ia muncul di ruang tamu dekat Saka dan Raisa. Saka berangkat sama papa ya? Sudah lama kan papa enggak antar Saka sekolah. Saka diam saja ketika ia selesai memakai sepatu. Damar menarik tangan Saka agar ikut ke mobil bersamanya. Tapi bocah kecil itu menarik tangannya dari genggaman sang papa. Ia bersembunyi di belakang mamanya. Damar menatap istrinya, memberi tanda agar ia membujuk Saka. Saka sayang, pagi ini berangkat bareng papa ya. Itu papa sudah siap. Meski ia sedang marah pada suaminya itu, namun Raisa membujuk anaknya. Tak mungkin ia membuat anaknya membenci papanya sendiri. Gak mau, Saka mau berangkat sama Om Ras saja. Kan kemarin-kemarin sudah sama Om, sekarang sama papa ya. Bujuk Raisa lagi. Saka menggeleng keras-keras. Kenapa Saka gak mau berangkat sama papa? Damar berjongkok dekat putranya itu. Tapi bocah itu menghindar ke sisi lain tubuh mamanya. Ayo kita berangkat, nanti telat. Kalau Saka mau berangkat sama papa pagi ini, nanti sore kita pergi beli donat kesukaan Saka. Mau ya? Meski sudah diiming-imingi donat kesukaannya, tetap saja Saka tidak mau. Sah, apa yang sudah kamu katakan pada Saka? Sampai ia menghindari diriku. Aku tidak mengatakan apa-apa, jawab Raisa acuh. Tapi mengapa ia menghindari diriku? Biasanya ia akrab padaku. Aku kan papa kandungnya, desak Damar. Tanya langsung saja pada anaknya ini. Raisa menarik Saka agar mendekat ke papanya. Saka, kenapa sih Saka tidak mau sama papa? Papa salah apa sama Saka? Damar mengusap kepala anaknya itu. Tak disangka, Saka berteriak kencang. Saka nggak suka papa. Papa sama tante-tante itu tidur di tempat tidur mama, nggak pakai baju. Mama sampai nangis. Om Ras sampai memukul papa. Saka takut. Astagfirullah. Raisa terkejut mendengarnya. Segera didekapnya anaknya itu agar tidak berkata-kata lagi.
Bi Imas yang berada di ruang makan terkejut mendengar teriakan Saka. Sangat jelas ia mendengar ucapan bocah kecil itu. Apa ini yang menyebabkan majikan perempuannya pindah kamar tidur dan ia juga dilarang membersihkan kamar tuannya itu, dilarang melayani kebutuhan damar di rumah itu? Apa kejadiannya hari Minggu itu ketika ia dan Hanum pergi ke pasar dan terus ke rumah kerabat mereka? Memang hari itulah Ras menyuruhnya memindahkan semua pakaian Raisa ke kamar tamu. Ada rasa bersalah di hati Bi Imas. Ia menyayangi kedua suami istri itu. Mereka selama ini terlihat sangat harmonis, saling menyayangi, saling memberi perhatian, sangat jarang bertengkar. Kepada Bi Imas dan Hanum, keduanya juga berlaku seperti keluarga sendiri. Kini rumah tangga mereka dilanda prahara. Kalau saja hari itu ia ada di rumah, tak akan majikan lelakinya membawa perempuan lain ke rumah itu, dan kehidupan rumah tangga Damar dan Raisa masih tetap baik-baik saja. Sayang, waktu tak bisa diulang. Sah, dari mana Saka tahu semua itu? Kamu memberitahu padanya ya? Mata Damar penuh tuduhan pada Raisa. Sayang, sana berangkat sama Om Rasaf ya. Raisa mencium kedua pipi putranya itu. Segera bocah kecil itu berlari menghindari papanya. Dalam pemikiran bocahnya bahwa papanya telah berbuat salah. Yang ia tahu selama ini, yang boleh tidur di ranjang mama hanya papa, mama, dan dirinya. Ya, mereka bertiga. Orang lain tidak pernah di situ. Tapi sore itu, papanya membawa tante-tante tidur di situ. Saka melihatnya sendiri. Mama sampai menangis dibuatnya dan tidak mau lagi tidur di kamar itu. Juga Om Ras sangat marah sampai memukul papanya. Juga si tante tersebut. Artinya, kesalahan papanya sangatlah besar. Jadi Saka juga tidak mau dekat-dekat papanya lagi. Sah, jelaskan padaku, mengapa Saka bersikap seperti itu padaku? Kamu dan adikmu pasti telah meracuni pikiran Saka. Enak saja, Damar menuduhnya. Raisa menatap suaminya itu dengan mata berarti penuh kebencian. Dengar, Tuan Damar, kamu sendiri yang telah meracuni otak Saka dengan mempertontonkan perbuatan busukmu itu. Sore itu, waktu kami sampai di rumah, Saka langsung mencarimu karena dilihatnya mobilmu ada di pekarangan. Ia langsung ke kamar sambil berteriak memanggilmu. Apa yang terjadi? Ia melihatmu sama perempuan itu dalam posisi yang menurut pandangannya sangat aneh. Dan kalian, walau Saka berteriak saat masuk, kalian tetap tidak peduli. Bahkan aku yang menyusul masuk pun berteriak kaget melihat kalian. Tak kalian dengarkan. Di hadapan kami bertiga, kalian masih melanjutkan, menuntaskan. Kalian, kalau Ras tidak bertindak, mungkin kalian akan terus sampai malam tanpa peduli ditonton siapapun. Jadi jangan menuding siapapun yang mempengaruhi Saka. Raisa berucap pelan namun tajam sambil matanya menatap penuh amarah pada suaminya itu. Damar terkejut mendengarnya. Benarkah apa yang diucapkan Raisa? Sungguh, saat itu Damar betul-betul menikmati permainannya dengan Ayuna. Ia sangat fokus pada kegiatannya pada Ayuna. Karena saat itu, ia sudah hampir sampai di puncak. Ia baru terhenti ketika Saka menarik tubuhnya sampai terguling ke lantai. Damar gagal merekuk puncak nikmatnya cinta yang berkubang dosa itu. Malah dapat bogem dari Ras.
Mulai sejak itu, Damar betul-betul membenci Rasaf, adik iparnya itu. Dan celakanya, sejak itu pula Ras tinggal di rumah ini menjaga kakaknya, seolah bodyguard yang setia menjaga tuannya. Damar tidak berkutik dibuatnya, karena Rasaf adalah atlet taekwondo dengan sabuk hitam, sedang Damar hanya jago di tempat tidur melawan istrinya atau Ayuna selingkuhannya. Kamu sih bilangnya pulang malam, ternyata sore kamu sudah sampai di rumah. Kenapa tidak memberitahukan aku kalau mau pulang lebih awal? Aduh, betul-betul sebuah pernyataan yang bodoh. Apa tidak ada kalimat lain yang lebih cerdas untuk membela dosanya? Raisa menyipitkan matanya dan memajukan wajahnya lebih dekat pada Damar. Allah yang menuntunku pulang sore itu, Mas, agar aku mengetahui pengkhianatanmu. Banyak kebohongan yang sudah kamu lakukan padaku selama ini. Dan selama itu aku percaya saja karena tidak pernah terlintas di pikiranku bahwa orang yang sangat kucintai dan katanya mencintaiku juga akan berbohong dan berkhianat. Tapi Allah menunjukkannya padaku dengan melihat sendiri kebusukanmu. Damar mengusap keringat yang membasahi keningnya. Bagaimanapun ia memang bersalah, tapi egonya sebagai lelaki tak ingin dipersalahkan begitu saja. Dilihatnya jam tangannya sudah hampir 7:30. Ia harus segera berangkat ke kantor. Aku tidak suka Ras tinggal di sini. Kamu dengar tadi bahwa Saka takut padanya karena perbuatannya yang seperti preman kampungan, main pukul sembarangan, ujar Damar sambil melangkah ke pintu. Ras tidak sembarangan memukul orang. Ia hanya memukul orang yang telah bersalah. Dan ia bebas tinggal di sini karena ini rumah aku, kakaknya. Bersambung.